Izin Bapak Ibu guru hebat semua di SMA Negeri 2 Bawang. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan 7 jurus BK hebat yang saat itu saya laksanakan di Semarang selama 4 hari. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya karena ini bukan jam siang, agar kita bisa lebih fokus, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan clue yang sangat mudah. Kita bertepuk tangan tapi menggunakan aba-aba dari saya. Kita tepuk 1 berarti tepuknya sekali, 2 berarti 2 kali, 3 berarti 3 kali, dan seterusnya. Tapi diingat-ingat kalimat saya. Jadi yang digunakan adalah tepuk tangan 1, itu baru tepuk. Kalau tepuk 1 kita abaikan, tidak tepuk. Kita cek dulu. Konsentrasi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Oke, masih konsentrasi. Kita ulangi lagi. 1. Ingat-ingat lagi, kita konsentrasi lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 2. Oke, kita lanjut kita semua. Oke, Bapak Ibu di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan kenapa sih kok dibuatkan 7 jurus BK hebat. Yang melatar belakang adalah jurus bimbingan konseling atau BK hebat ini merupakan salah satu program peningkatan kompetensi guru, Bapak Ibu. Jadi tidak spesifik di BK tapi kompetensi guru oleh Kemendikdasmen yang diperkenalkan pada tahun 2025. Nah, ini dari Bapak Kemendikbud kita, Profesor Dr. Abdul Mukti MED, peran bimbingan konseling di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Guru BK bukan hanya menjadi polisi sekolah atau pelengkap administrasi saja, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan setiap murid. Nah, ini dari Profesor Dr. Nono Suryani juga melanjutkan, melihat celah ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan guru non BK, Bapak Ibu di sini, mencakup guru kelas, guru mata pelajaran, agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan dan konseling secara dasar. Jadi harapannya nantinya Bapak Ibu guru hebat semua itu memiliki kemampuan terkait dengan keterampilan bimbingan dan konseling walaupun secara mendasar. Nah, tujuan dibuatnya 7 jurus BK hebat ini yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir murid melalui pendekatan bimbingan konseling serta layanan pembelajaran yang bernuansa bimbingan dan konseling yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan suasana sekolah yang aman, nyaman, gembira untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi untuk pribadi, sosial, belajar, karir itu sendiri adalah bidang layanan yang ada dalam bimbingan konseling, Bapak. Nah, ini adalah 7 jurus BK hebat. Jurusnya ada 7. Yang pertama, kalau di BK biasa kita kenal dengan kepo atau kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Nomor 3 ada tumbuhkan resiliensi. Terus yang keempat, kita menjaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Terus yang keenam, membangun kolaborasi. Lalu yang ketujuh, menjaga situasi. Nah, yang pertama, kenali potensi ini adalah
Guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen psikologis. Kalau kemarin yang dicontohkan dari pihak BBGTK itu ada suatu aplikasi yang bagus Bapak Ibu untuk menentukan mulai dari gaya belajar siswa, terus potensi siswa, ada yang namanya Aku Pintar. Akupintar.com itu adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa mengetahui mulai dari gaya belajar, terus ada lagi jenis-jenis kecerdasan mulai dari linguistik verbal, logistik matematik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas naturalis, terus ada cerdas body kinetik, cerdas musikal, dan cerdas visual spatial. Kalau kemarin waktu pelatihan saya mencoba itu, untuk hasilnya saya itu tinggi di kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan musikal. Kalau teman-teman kemarin yang mencoba bervariasi lagi. Terus yang kedua, kelola emosi. Di sini guru terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Di zaman sekarang Bapak Ibu, bahwasanya murid-murid kita kadang gampang sekali merasakan stres karena tekanan lingkungan juga, mulai dari sosial media, lingkungan sekitar, dan mungkin ada beban-beban lain. Dan tidak banyak juga mungkin di zaman sekarang yang cara mengatasinya dengan cara yang salah. Nah, di sini peran guru hebat semuanya ini adalah mampu memberikan keterampilan anak untuk bagaimana dia bisa mengelola emosi dan stres secara akademik. Terus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Di sini guru mau membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga murid berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Jadi growth mindset ini adalah bagaimana kita bisa berpikir secara bertumbuh Bapak Ibu. Jadi pola pikir percaya bahwa kemampuan peserta didik kita itu bisa dioptimalkan. Kadang di sini murid-murid kita itu mentok pada kalimat oh ya udah kayak gini wae. Tidak ada kemampuan untuk bagaimana dia memiliki daya lenting untuk bangkit setelah dia terpuruk. Nah, Bapak Ibu guru di sini bisa mengaplikasikan secara verbal Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita meninggalkan fixed mindset dan kita merubah menjadi growth mindset. Yang biasanya contoh fixed mindset adalah seperti saya tidak bisa. Itu sangat fixed mindset. Jadi tidak ada kemauan anak untuk berusaha lagi. Nah, kita rubah dengan cara jangan menggunakan kalimat seperti itu. Kita rubah pola pikirnya, konsepnya menjadi growth mindset, menggunakan kata saya mungkin belum bisa. Antara kata tidak dan belum itu beda makna Bapak Ibu. Ada juga saya menyerah. Kalau saya sudah menyerah tidak akan mencoba lagi. Kita rubah konsepnya, kita menggunakan growth mindset secara verbal ke anak-anak untuk memotivasi, kamu seharusnya mampu untuk mencoba lagi. Terus ada lagi, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Itu yang membuat anak-anak kita tidak bisa mengembangkan potensi pada dirinya. Kita rubah pola pikirnya dengan menggunakan saya bisa sukses kalau saya mau berusaha, seperti itu. Terus masuk ke jurus yang keempat, guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Bagaimana kita sebagai guru harus bisa menjaga konsisten anak dalam pembiasaan karakter positif. Karena dengan maraknya sosial media yang sekarang Bapak Ibu bahwa semua bisa diakses melalui sosial media. Jadi guru juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter pembiasaan-pembiasaan positif yang dikembangkan
kembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Terus yang kelima ada jalin koneksi. Guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososial. Nah, ini biasanya di sini murid itu gampang sekali salah paham. Sekarang gampang sekali salah paham, sulit membedakan mana yang bercanda, mana yang tidak. Bagaimana kita harus bisa merespon partner kita saat kita diajak ngobrol agar percakapan itu menjadi aktif dan efektif. Nah, itu ada jurusnya juga masuk dalam jalin koneksi. Terus yang ke-6, membangun kolaborasi. Ini dukungan sistem Bapak Ibu. Kalau 1 sampai 5 itu kemarin arahannya itu untuk siswa. Kalau yang 6, 7 ini dukungan sistem ke Bapak Ibu guru. Jadi membangun kolaborasi, guru menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Jadi dalam pengembangan potensi murid di sekolah, itu tanggung jawab kita bersama, tidak bisa dipasrahkan ke salah satu pihak saja. Makanya di sini membangun kolaborasi. Misal ada suatu persoalan yang memang harus diselesaikan, itu ada istilah yang diberikan namanya konferensi kasus. Itu mulai dari kepala sekolah, terus ibu kesiswaan, terus guru BK, wali kelas, orang tua, itu semua berperan aktif di situ bagaimana kita menyelamatkan si anak ini dalam suatu persoalan atau permasalahan. Karena itu tanggung jawab kita bersama. Nah, di sini guru sebagai penghubung untuk membantu siswa mengatasi persoalannya. Terus yang terakhir, jurus ke-7, menjaga situasi. Di sini guru menguasai berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Karena sekarang ada sekolah ramah anak, Bapak Ibu. Jadi peran guru juga penting dalam membentuk suatu lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi murid. Jadi tidak ada anak yang merasa takut untuk datang ke sekolahan, tidak ada anak yang merasa gelisah di saat di sekolahan, tidak ada anak yang merasa kebingungan saat datang ke sekolahan, karena guru bisa mengoptimalkan peran seluruh komponennya untuk menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, ini baru diluncurkan 2025, dari Bapak Menteri sudah membuatkan jingle itu. Saya ingin memperkenalkan lagu baru dari Bapak. Ini dari Kemendikdasmen yang berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 Lembang, Bandung Barat. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan.
dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, jadi itu salah satu, sebenarnya ada gerakannya Bapak Ibu, ada gerakannya tapi saya tidak tampilkan. Oh, ditampilkan guys, sudah. Oh, nganu tak selesaikan dulu, nanti di akhir kita bernyanyi bersama Ibu ya. Yeah. Ya, dilanjut dulu selanjutnya. Nah, ini kemarin 2 jurus yang saya aplikasikan, implementasikan ke siswa Bapak Ibu. Pengimbasan 7 jurus BK hebat ini dilaksanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 di kelas 8D. Saat itu saya lakukannya di lab komputer. Yang pertama ada kelola emosi. Pemilihan jurus kelola emosi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi siswa terkait pentingnya mengelola emosi Bapak Ibu. Terus yang kedua ada jalin koneksi. Pemilihan jurus kelola emosi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi siswa terkait pentingnya menjalin koneksi, terlebih dalam menjalin komunikasi yang efektif. Nah, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ARKA. Mungkin Bapak Ibu di sini baru mendengar ARKA itu apa sih? ARKA itu yang pertama aktivitas, yang kedua itu refleksi, yang ketiga itu konseptualisasi, lalu yang keempat baru aplikasi. Disingkat menjadi ARKA. Nah, untuk kegiatan aktivitas sendiri pada jurus 1, tahap awal ini melibatkan siswa dalam suatu kegiatan yang menarik, seperti bermain peran, simulasi atau diskusi, untuk memicu rasa ingin tahu dan mengumpulkan pengalaman di awal Bapak Ibu. Jadi aktivitas ini berisikan suatu permainan ataupun bermain peran ataupun simulasi dan diskusi yang bisa memicu keingintahuan dari peserta didik tersebut. Refleksi, siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman dari tahap aktivitas. Mereka akan dituntut mengirimkan apa yang telah mereka alami dan rasakan melalui pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis. Jadi setelah kita melakukan aplikasi Bapak Ibu, di situ kita meminta anak untuk bisa merefleksikan apa yang kalian dapatkan dari permainan tadi, apa yang bisa kalian pahami dari permainan tadi, itu masuk dalam refleksi. Terus yang ketiga baru konseptualisasi. Pada tahap ini guru akan mengenalkan materi atau konsep yang relevan dengan aktivitas siswa. Tujuannya adalah untuk membantu siswa menghubungkan pengalaman mereka dengan teori dan memperdalam pemahaman. Nah, yang terakhir aplikasi. Ini adalah tahap akhir di mana siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan konsep yang telah mereka pelajari dalam konteks yang nyata atau situasi yang berbeda, memastikan mereka dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk jurus yang pertama Bapak Ibu yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober
2025 di Lab Komputer SMK 2 Bawang dengan peserta kelas 8D. Latar belakang pemilihan ini adalah jurus kelola emosi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi siswa terkait pentingnya mengelola emosi, karena saya melihat untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita itu masih kurang dalam pengelolaan emosi Bapak Ibu. Jadi gampang terpancing emosinya, mungkin yang kita biasa anggap bercanda tapi tiba-tiba muncul emosinya. Nah, untuk aktivitasnya dengan membagikan selembar kertas Bapak Ibu, selembar kertas kepada siswa, lalu siswa tersebut diminta mengekspresikan emosinya di selembar kertas tersebut dengan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Jadi kemarin saya menggunakan selembar kertas yang masih mulus, saya hanya menginstruksikan pada siswa, silahkan ekspresikan emosi kalian di situ. Kalau kalian masih baik-baik saja, silahkan kertas itu dielus-elus. Jadi kalau kalian sudah mulai muncul emosi, silahkan kertas itu diremas. Entah itu langsung diremas full atau diremas sedikit-sedikit, gak apa-apa. Dan kemarin beberapa ada siswa memang yang langsung diremas langsung. Ada ceritanya belum selesai. Ada yang masih sabar, masih dilus-lus dulu. Nah, untuk direfleksi, saya menggunakan pertanyaan pemantik agar siswa bisa terlibat aktif Bapak Ibu. Yang pertama, apakah ada kertas yang masih halus? Beberapa ada yang menunjukkan, kenapa kok masih halus? Saat ditanya, kenapa masih halus Mbak? Yang menjawab, saya pengen mendengarkan ceritanya sampai selesai dulu Pak, sebelum saya emosi. Ada seperti salah satu juga, Mas lah kamu kenapa kertasnya sudah remuk, sudah bejek-bejek? Saya sudah emosi Pak. Lah kalau kamu sudah emosi, di saat kamu tahu cerita sampai akhir, apakah kertas itu bisa mulus kembali? Apakah bisa diperbaiki? Tidak Pak. Nah di sini maksudnya kita harus bisa mencari kebenaran dalam suatu permasalahan Bapak Ibu. Jangan kita mengambil keputusan secara berpihak, sepihak maaf. Terus kira-kira kertas yang sudah kalian ekspresikan tersebut apakah bisa kembali seperti semula? Yang masih mulus juga diam saja karena masih mulus, yang sudah rusak nggak bisa Pak. Nah terus konseptualisasinya di sini guru memberikan suatu konsep terkait dengan emosi, mulai dari pengertian emosi, jenis emosi, dan bagaimana cara meredam emosi. Di sini guru juga memberikan konsep kerja dari termometer dan stabilizer dalam penerapan konsep kelola emosi ini. Jadi konsep termometer dan stabilizer Bapak Ibu bahwasanya termometer itu kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita panas, kita ikut panas. Lingkungan sekitar kita adem, yuk kita adem-adem aja. Nah kalau bisa kita jangan menjadi termometer, kita harus bisa menjadi stabilizer. Mau lingkungan sepanas apapun, kita tetap bisa mengontrol diri kita. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Itu konsep yang pertama. Terus konsep yang kedua, saya mengibaratkan otak itu bentuknya seperti tangan menggenggam Bapak Ibu. Jadi ini neokorteks, limbit, terus ini dinosaurusnya, sing tukang ngamuk itu ini ya. Neokorteks itu sebagai penjaga. Bagaimana kita bisa meredam itu dari neokorteks itu. Neokorteksnya lemah, lepas, tinggal limbitnya. Ini yang mempengaruhi kita akan mengambil tindakan apa. Nah, kalau limbit sudah tidak bisa dikendalikan, itu yang akan bermain adalah dinosaurus. Dinosaurus itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu fight or flight. Kita akan bertarung di situ dengan emosi kita, atau kita pergi meninggalkan masalah tanpa ada penyelesaian. Jadi kemarin saya mengimplementasikan ke siswa, kalau bisa kamu tetap bisa menjaga neokorteks kalian. Untuk apa? Agar emosi kalian tetap bisa terjaga. Coba sih dipikir lagi, jangan sampai si dinosaurus itu atau petarung itu yang menguasai, karena itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terus untuk tahap aplikasi di sini dalam
kegiatan aplikasi ini saya meminta murid untuk menggambarkan emosi dia saat ini dalam kertas sticky note yang saya bagikan lalu ditempel di kertas karton yang sudah disediakan oleh guru. Jadi di sini saya ingin siswa mampu mengekspresikan emosinya Bapak Ibu dan dikasih keterangan juga. Jadi misal siswa kemarin tak suruh mengekspresikan pakai emoticon, entah itu mulai dari nangis, sedih, marah, itu semua diekspresikan di situ. Ada yang gambarnya di urak. Waktu ditanya, kamu gambarnya orang-orang, saya mumet Pak. Itu ada yang seperti itu juga. Tapi saya membebaskan Bapak Ibu. Jadi di situ anak-anak itu mampu memahami konsep kelola emosi ini dengan cara, oh saya paham apa tuh yang membuat saya misal emosi. Dia menuliskan karena saya tadi pagi tidak dikasih uang saku lebih. Itu tak suruh nulis alasannya juga Bapak Ibu. Nah ini beberapa kegiatan, ini anak mengekspresikan, lalu ini ditempelkan seperti ini. Ditempelkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi hampir kemarin mayoritas itu merasa bahagia. Waktu ditanya kenapa bahagia, karena bisa berangkat sekolah Pak. Oke. Karena saat itu kegiatan kokurikuler ternyata. Jadi tidak pelajaran anak bahagia, kegiatan kokurikuler. Oke, lanjut ke jurus kelima yaitu jalin koneksi. Itu juga sama Bapak Ibu dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di lab komputer Semenik 2 Bawang dengan peserta kelas 8D. Pemilihan jurus ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi siswa terkait pentingnya menjalin koneksi terlebih dalam menjalin komunikasi yang efektif. Nah ini untuk aktivitasnya kemarin saya bagi menjadi kelompok Bapak Ibu. Jadi satu kelompok terbagi 2 orang, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Anak tak suruh mendengarkan instruksi saya. Di saat anak A berbicara si B diam tanpa memberikan respon apapun itu, hanya diam saja. Terus selanjutnya gantian si B yang berbicara dan si A yang memberikan ekspresi dengan cara menganggukkan kepala saja. Terus yang ketiga si A dan si B saling ngobrol bersama. Nah untuk refleksinya, untuk pertanyaan pemateri, apakah komunikasi yang dilakukan itu berjalan efektif? Akhirnya anak bisa merasakan Bapak Ibu bahwasanya kalau kita sedang bercerita, kita sedang mengobrol, tidak ada respon yang baik, itu anak merasa gusar atau tidak nyaman. Jadi mulai dari si A ngobrol, si B hanya diam, dia merasa dicuekin karena obrolannya tidak direspon. Terus saat si B ngobrol, si A hanya mengangguk-angguk, si B juga bingung, ki ngangguk-ngangguk ki paham kok ora aja nih. Terus saat dua-duanya ngobrol malah kelasnya semakin ramai Bapak Ibu. Jadi tidak berjalan komunikasi yang efektif itu. Terus pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana sih agar komunikasi itu bisa berjalan efektif? Akhirnya kemarin anak ada yang berani menjawab bahwa kita harus bisa menghargai yang ngajak ngobrol kita Pak. Oke, 1 dapat. Ada lagi, kita harus bisa mendengarkan Pak. Oke, bagus. Ini adalah sebagai pertanyaan pemantik saja Bapak Ibu untuk merangsang respon dari anak agar berpikir kritis. Nah, di sini guru memberikan konsep terkait dengan bagaimana menjalin suatu komunikasi dan menjadi mendengar dengan efektif dengan konsep solar Bapak Ibu, dan memberikan pemahaman ke siswa terkait dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Solar sendiri yaitu yang pertama squarely Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menghadap ke siswa dengan terbuka istilahnya, agar siswa merasa keterlibatan dalam kesejahteraan kita untuk mendengarkan cerita dari siswa. Terus yang kedua adalah open
Tuh, open poster di sini kita harus bisa seperti tadi kita membuka diri kita untuk bersedia mendengarkan siswa Bapak Ibu. Kadang kita secara tidak sadar kita menggunakan postur-postur yang sebenarnya itu membuat siswa mungkin agak tidak nyaman, seperti kita menekukkan kaki seperti ini atau tangannya yang seperti siswa itu malah merasa dihakimi. Terus yang ketiga ada lean, yaitu sedikit condong ke arah murid. Jadi saat kita ngobrol sama murid, kita sedikit condongan badan kita ke murid itu, murid akan lebih merasa nyaman, Bapak Ibu. Terus eye contact, kita memberikan tatapan penuh makna ke siswa. Maksudnya dalam artian kita jangan sampai postur kita siswanya di bawah, kita di atas, Bapak Ibu. Karena itu nanti siswa itu akan merasakan takut karena tekanan. Jadi dia bercerita itu karena tekanan, bukan karena ketersediaan mereka, kesukarelaan mereka. Kita gunakanlah postur-postur yang kalau bisa kita sejajar dengan siswa. Misal, siswa duduk di depan, kita gunakanlah postur yang agak condong sambil mendengar. Jangan sambil lendean kayak gini. Karena itu siswa mungkin kurang nyaman juga, Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi pelayan siswa dan memberikan postur yang baik di saat ada siswa mungkin mau bercerita. Terus yang terakhir ada relax, Bapak Ibu. Relax di sini jangan sampai kita sebagai guru ataupun siswa kita di saat bercerita itu memiliki rasa yang tegang atau takut. Kalau bisa kita menciptakan suasana yang rileks. Dari kelima tadi, mulai dari squarely, open postur, terus lean, eye contact, dan relax itu diharapkan bisa memberikan rasa nyaman kepada siswa kita di saat mungkin mau bercerita, entah itu dengan wali kelasnya, entah itu dengan guru BK atau mungkin dengan guru mapel. Anak kadang berbeda-beda kenyamanannya, Bapak Ibu. Oh, gitu. Tinggal sedikit lagi, Bapak Ibu, dilanjutkan sebentar. Nah, untuk aplikasinya di sini, Bapak Ibu, dalam kegiatan aplikasi ini guru meminta murid untuk menuliskan pemahaman mereka terkait dengan komunikasi dan menuliskan beberapa pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup untuk menciptakan komunikasi yang efektif, Bapak Ibu. Jadi kadang jawaban-jawaban kita yang membuat siswa itu enggan untuk bercerita. Kita sebagai guru pun harus bisa membedakan mana pertanyaan terbuka, mana pertanyaan tertutup. Sepemahaman saya, pertanyaan tertutup itu hanya untuk mengkonfirmasi. Kalau pertanyaan terbuka itu untuk mencari informasi. Contoh seperti yang saya contohkan waktu belajar ini, Nang sudah makan belum? Belum, Pak. Itu menurutku pertanyaan terbuka tertutup, Pak. Kenapa? Karena hanya untuk mencari konfirmasi saja, sudah makan atau belum. Jadi untuk pertanyaan terbuka sendiri, nah, mengapa kamu kok mengantuk? Nah, itu di situ anak akan lebih banyak bercerita. Bagaimana perjalananmu dari rumah sampai ke sekolahan? Oh, seperti ini, Pak, seperti ini, bla 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 bla. Itu juga untuk mencari informasi. Nah, ini dokumentasi kegiatan, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan terbuka, ini ada pertanyaan tertutup. Anak diminta untuk membuat 5 pertanyaan terbuka dan 5 pertanyaan tertutup, lalu ditempelkan di kertas karton ini. Harapannya anak bisa belajar menjalin komunikasi yang baik
ke sesama ataupun ke warga sekolah yang lain. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu untuk hambatan yang dialami dalam pelaksanaan implementasi kepada murid, ada beberapa hambatan yang dialami. Seperti pertama, waktu Bapak Ibu, karena saat itu di sekolahan juga sedang ada kegiatan kokurikuler, sedangkan saya juga mendapat tagihan dari BPGTK, jadi saat itu saya nyempil sedikit. Kalau saat itu kegiatan kelas 8D mungkin hari Selasa tanggal 7 itu kok di kelasnya nggak ada, berarti sudah tak bawa saya ke komputer. Izin Bapak Ibu. Jadi seperti oyak-oyakan saat itu. Nah, terus pengondisian siswa Bapak Ibu. Karena saat itu semua siswa berkegiatan di luar kelas 8D ini sebenarnya sudah bisa dikondisikan Bapak Ibu, tapi beberapa ada yang memang fokusnya keluar karena semua siswa itu kegiatan di luar kelas, hanya 8D saat itu yang berada di dalam kelas. Tapi semua bisa bekerja sama dengan baik Bapak Ibu. Yang kokurikuler saat itu juga akhirnya berjalan dengan sukses. Saya juga bisa memberikan laporan kepada BPGTK terkait dengan implementasi 2 jurus itu. Jadi selebihnya tidak ada kendala sama sekali. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Mungkin ada yang mau memberikan saran terkait kegiatan ini, monggo dipersilahkan dari mungkin Bu Ida mau memberi masukan terkait dengan kegiatan berbagi praktik baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kita sudah mengikuti kegiatannya berbagi baiknya Mas Nova. Kita beri applause dulu untuk luar biasa, berpatas terus masyarakat. Oh betul, terhadap berpakaian yang itu jabatan beliau. Alhamdulillah, ternyata kita punya teman yang masih sangat imut, muda, sudah, sudah apa betul Mas? Nyaris double sudah punya jabatan luar biasa. Terima kasih Mas Noval yang hari ini sudah memberikan kita ilmu baru ya Bapak Ibu ya. 7 jurus BK Hebat. Saya tak tekok Mas. Saya biasa pakai bahasa sambung ya. Yang saya tanyakan Mas, apakah guru-guru sekarang itu sudah jadi BK semua? Sengaja kita kodok besisan. Makanya sih jawab itu. Itu yang pertama pertanyaan saya, Mas. Yang kedua, apakah ketujuh jurus itu dalam mengaplikasikan itu harus rombongan tujuannya anak semua, atau kapan sih yang tepat seorang guru mengaplikasikan 7 jurus hebat itu gitu deh. Kayaknya belum ya tadi ya, belum ya. Itu pertanyaan saya. Kalau penampilan dan penguasaan materinya hari ini saya nyatakan luar biasa, sudah sampai menjadi asli. Selamat bertumbuh, Bapak Ibu bertumbuh ini kayak foto. Ini benar ya Mas ya, bertumbuh. Oke Bu. Model bahwa kita ingin grow
Grow mindset, Bu. Nggih, grow mindset. Pembelajaran yang luar biasa untuk diri saya walaupun saya mau pensiun, saya senang mendengarnya. Indonesia luar biasa, semakin hari semakin memberikan arahan pada kita betapa pentingnya seorang guru dalam membimbing dan mengajar siswa dengan jurus-jurus yang hebat itu. Jurus-jurus hebatnya nanti akan dilakukan yang ada lagunya. Ada, Bu, ada lagunya, ada gerakannya juga. Ya, nanti kita belajar bersama dan mudah-mudahan tidak hanya Bapak Ibu, siswanya juga kan? Nggih. Nah, dan kemesraan yang paling indah di video itu adalah menjadi impian kita bersama ya Bapak Ibu ya. Betapa senangnya di saat kita bisa dekat dengan siswa, saling menghormati, saling memuliakan, siswa merasa nyaman di dekat kita dan kita tetap dalam penghormatan siswa. Jadi dengan mengembangkan badan ke siswa tanpa ada niat guru itu ternyata menjadi siswa menjadi teman. Kalau siswa saya mencampurkan ini itu bagus, mendengar mencampurkan itu ternyata bagus, memberi inti loh Bapak Ibu. Saya mendengar itu ini ilmu baru menurut saya, tapi Mas Novel sudah memberikan pada kita semua tidak pelit ya, berbagi baik kan tidak pelit nih Bapak Ibu. Kita usahakan untuk bisa mengakses kemudian mengimplementasikan, mudah-mudahan kemesraan yang ada di video nanti bisa terwujud di sekolah ini. Semakin kondusif untuk belajar dan anak-anak kita sukses, kita semua berada ini. Itu saja dari itu ya Mas ya. Tuhan bersama Bapak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Edi. Langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali setelah kita pensiun pilihan saya. Kalau tadi mencontohkan anak, barangkali yang sudah saya praktekkan lebih dari itu. Mencontohkan sambil bukan berarti merangkul fisik, merangkul hak ajakan merangkul. Yang ingin saya tanyakan adalah dari tujuh jurus itu, apakah nanti bisa merubah kebiasaan anak yang selama ini kita lihat anak susah untuk masuk ke ruang kelas, atau mungkin supaya anak itu tertib itu pakai jurus yang mana atau mungkin jurusnya di luar yang tujuh biar anak itu tertib, karena selama ini yang kita lakukan adalah anak itu susah sekali untuk masuk ke ruangannya, dari keluar itu keluar. Ya barangkali ini setelah tadi harapan beda, setelah corona saya jual bagus, demikian juga saya setelah corona barangkali tidak ada lagi siswa yang di luar kelas tanpa ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh cukup nih. Izin menjawab Ibu dari pertanyaan Ibu Ida, apakah semua guru harus menjadi guru BK? Sebenarnya tidak, tapi harus didasari dari
harus memiliki bekal. Nah, ini dari Prof. Nono Suryani, ini Dirjen GTK. Melihat celah ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi yang ada, Bapak Ibu, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan guru non-BK, mencakup guru kelas, guru mata pelajaran, agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan konseling secara dasar, Bapak Ibu, bukan secara menyeluruh, tapi hanya secara dasar terkait dengan mana tadi? Nah, terkait dengan pengembangan pribadi sosial belajar dan karir ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah layanan BK terkait dengan pribadi sosial belajar dan karir. Jadi diharapkan kita sebagai guru non BK pun bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, untuk anak-anak kita, untuk pengembangan pribadi sosial belajar dan karir, Bapak Ibu. Karena dari dulu terkenalnya bahwasanya ada anak yang bermasalah, kita larikan ke BK. Ada anak yang seperti ini, larikan ke BK. Itu yang membentuk statement bahwa BK itu menjadi polisi sekolah, sidik-sidik BK, sidik-sidik BK. Jadi diharapannya, karena mungkin dari pemerintah tahu bahwasanya Bapak Ibu guru memiliki kemampuan, jadi dibekali dengan keterampilan bimbingan konseling secara dasar. Ngoten. Terus yang kedua tadi, bagaimana cara menerapkan 7 jurus tersebut? Sebenarnya bisa diaplikasikan saat pembelajaran, bisa saat ngobrol juga bisa. Mungkin ada anak yang curhat ke wali kelas, kita gunakan seperti tadi Bapak Ibu aplikasi metode pembelajaran ARKA itu. Kita kasih permainan dulu biar anak itu nggak sepaneng, terus kita refleksikan apa sih yang kamu dapatkan dari hal yang tadi saya berikan itu. Jadi di situ anak bisa memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan materi tersebut, Bapak Ibu. Misal ada anak yang bermasalah jebret, jangan sampai kita langsung ngejudge mereka. Siapa tahu mereka itu sebenarnya ada permasalahan yang ada permasalahan yang mungkin dia tidak berani untuk menceritakan, seperti itu. Jadi untuk bagaimana cara menerapkannya, kapanpun bisa Bapak Ibu. Karena ini karena kita itu orientasinya kepada siswa. Kapanpun siswa butuh, kita ada 7 jurus itu yang bisa dilakukan, kita lakukan. Pak, saya bingung mau masuk SMA, mau jurusan IPA atau IPS atau SMK, mau ambil jurusan apa? Oke, kita gunakan jurus yang pertama terkait dengan kenali potensi. Oke, nah kita ada aplikasi ini, silahkan kamu buka di gadget. Aplikasi ini silahkan diisi, nanti kita analisis bersama apa yang muncul di situ. Nanti analisis saya dan analisismu, kita cari jalan tengahnya. Misal, Pak, ada yang saya padahal niatnya bercanda Pak, tapi ada yang emosi seperti ini, kita bisa gunakan jurus 2, kelola emosi. Kenapa sih kok kamu marah? Apa yang membuat kamu marah? Ini kapanpun situasinya bisa digunakan Bapak Ibu. Ngoten beda, mungkin. Terus pertanyaan dari Pak Edi, apakah nanti bisa merubah kebiasaan siswa yang susah untuk masuk kelas, Pak Edi? Nah, itu tadi dijelaskan di jurus ke-6 terkait dengan kolaborasi, Pak. Jadi setiap unsur warga sekolah itu memiliki tanggung jawab yang sama, mulai dari kepala sekolah sampai orang tua di rumah. Makanya di BK ada istilah konferensi kasus. Di situ bagaimana kita bisa mencari jalan solusinya, antara dari kepala sekolah, terus dari mungkin kesiswaan, terus dari BK, orang tua dipertemukan, jebret ki anaknya seperti ini, cari jalan solusinya.
cari jalan keluarnya seperti apa. Misal kok anak-anak susah disuruh masuk kelas, kita berkolaborasi, kita bagi tugas. Oh, oke, yang keliling tiap pagi ini. Terus yang mengecek setelah Bapak Ibu guru masuk jika masih ada yang terlambat ini. Terus jika ada yang masih berkeliaran di kamar mandi yang mengeksekusi ini. Itu jadi kita harus bisa bangun kolaborasi Bapak Ibu. Jadi harapannya nantinya karena jurus ke-6 dan jurus ke-7 ini untuk dukungan sistem warga sekolah, harapannya kalau bisa terlaksana dengan maksimal, mungkin seperti harapan Bunda yang ada di video ini akan terwujud selama kita memilih tanggung jawab yang sama, tidak ono bocah nakal bawa IBK wis urusan IBK, enggak. Semua memiliki tanggung jawab yang sama karena kita ngopeni anak itu bareng-bareng Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan generasi yang lulus dari SMP 2 itu kan harapannya, saya yakin pasti semua memiliki harapan yang baik. Yaitu kita memang di era sekarang memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita bisa menciptakan lulusan-lulusan yang memang berkualitas. Makanya dibuatkan kolaborasi ini Bapak Ibu. Ngeten Pak Edi? Ini berkolaborasi, bekerja sama Pak Edi. Bekerja sama. Tanggung jawab bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng untuk murid kita lebih baik ke depannya bareng-bareng. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, Bu Erni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba kalau tidak salah. Ini Pak, saya sangat tertarik dengan yang digunakan di waktu kegiatan tadi. Saya tertariknya misalkan Pak Novel menggali potensi anak ketika anak disuruh bicara dengan itu. Nah itu kan dari situ, dari kegiatan itu Pak Novel akhirnya mendapat ada anak yang berpendapat bahwa ketika ada orang berbicara harus dihargai dan didengar, ya kan? Jadi itu pendapat anak. Apakah itu kan menurut saya bagus Pak ya? Pendapat kita itu mendorong aja. Apakah ketika saat itu, ketika anak membicara itu, apakah Bapak sudah menjelaskan, artinya sudah menjelaskan bahwa itu loh yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika mereka menerangkan, kamu bicara sendiri. Nah itu ketika itu Pak Novel sudah menjelaskan dulu. Yang kedua adalah ketika berarti anak sudah bisa berpendapat itu ya Pak ya. Nah ketika itu Pak Novel sudah menjelaskan juga apa belum bahwa sikap tadi yang anak mengungkapkan bahwa menghargai dan mendengar itu perlu diaplikasikan, perlu mereka terapkan saat menerima pembelajaran dari materi apapun. Saat itu Pak Novel sudah menjelaskan apapun. Terus kemudian dari tadi jawaban Pak Edi dan Pak Edi, saya mungkin membuat sedikit Pak tentang kolaborasi. Oke, kita ini kebaikan bersama Bapak ya. Oke, kalau jam pertama bisa Pak diterapkan tadi diberi tugas ini, yang kedua ini Bapak ini yang mengurus ini bisa. Tapi ketika kita sudah melakukan perpindahan jam Pak, itu kita sudah bisa. Ya, apa yang perlu kita berikan di sini? Kita berkolaborasi dengan cara menyadarkan diri kita masing-masing, guru bahwa kita harus segera. Kan jangan bilang saya tidak sempurna, saya menyadari saya tidak sempurna, saya kadang juga melakukan hal yang salah, ya. Tapi kalau dilakukan terus itu berarti kebiasaan. Maksud saya gini Pak, oke jam pertama bisa diatasi dengan cara yang dengan sampaikan. Lalu jam-jam berikutnya kita perlu berkolaborasi semua guru.
Kalau saya satu bulan yang keluar, saya sudah menambahkan ke anak yang mau saya tinggalkan. Kami di dalam kelas ya, Nak. Ini nanti jam 3 bakal buat, jam 3 segera masuk. Saya selalu berpesan seperti itu ke anak-anak sebelum keluar. Tapi kalau jam berikutnya, kalau jam berikutnya tidak masuk, percuma yang saya sampaikan. Artinya kolaborasi di sini adalah perlu semua guru, jangan hanya beberapa guru. Kemudian aku memaafkan tidak. Dan itu satu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erni. Matur nuwun. Untuk tadi yang pertama, apa di saat kegiatan seperti itu saya sudah menjelaskan kepada siswa kan Bu? Waktu awal kegiatan memang saya tidak menjelaskan Bu, karena saya pengen itu muncul dari kesadaran anak. Makanya saya ambil permainan itu agar anak apa sih sing mbok rasake nang gini Pak, apa sih mbok rasake oh gini Pak. Dari situ saya meminta anak untuk merefleksikan. Nah, baru dikonseptualisasi. Saya di situ juga sedikit menjelaskan bahwa kamu bisa membayangkan di saat gurumu mengajar di dalam kelas, kamu ngobrol sendiri, ya seperti itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Ngeten niku. Tengah sudah tak jelaskan seperti itu, mungkin beberapa masih ada yang perlu diingatkan dengan penekanan Bapak Ibu. Tapi kemarin untuk kelas 8D hampir mayoritas memahami dan semoga itu bisa berdampak baik untuk kelas 8D ke depannya. Dan untuk siswa-siswa yang lain di SMP di bawah semoga bisa menghargai saat kita berkomunikasi. Ingatan Bu Erni. Nggih. Sampun Ibu. Jadi di bagian konsep itu memang saya tekankan bahwasanya ya mungkin itu yang Bapak Ibu rasakan. Kalau sedang menjelaskan, kalian ngobrol sendiri seperti itu mungkin yo kesel jane nang. Kayak kamu waktu ngobrol sama temanmu nggak didengar kayak kesel tuh. Iya Pak, kesel Pak. Jadi sebenarnya anak itu mempunyai rasa yang sama seperti kita Bapak Ibu. Cuma mungkin respon anak itu berbeda. Jadi kita sebagai guru harus sebisa mungkin mengingatkan. Ayo dengarkan dengarkan saya menjelaskan di papan tulis. Agar semua bisa memahami yang dijelaskan. Minimal bisa mendengarkan apa yang dijelaskan. Nah, paham itu kemampuan anak berbeda-beda, Bapak. Yang penting bisa mendengarkan. Ngoten Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, masukan atau saran mungkin? Oke, itu komitmen bersama Bapak Ibu sing disanjang Ibu Erni tadi. Kadang anak itu waktu perpindahan jam itu yang sering rawan untuk keluar. Jadi karena menurut saya kita mempunyai tanggung jawab yang sama, kita juga harus memiliki kesadaran karena kita bukan anak yang menunggu kita, tapi kita yang sudah ditunggu anak di dalam kelas. Orang tua menitipkan orang tua menitipkan anaknya di sekolah, kita diberi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Jadi sebisa mungkin kita maksimal dalam pemberian layanan, entah itu mengajar, entah itu kegiatan dalam kelas atau di luar kelas, itu memberi tanggung jawab yang sama. Jangan sampai kita membuat anak itu menunggu terlalu lama. Jadi kalau bisa telat-telat sidik 1 menit 2 menit itu sih enggak masalah, tapi kalau sampai bermenit-menit anak biasanya tidak kondisifnya di situ. Makanya mari kita berkolaborasi untuk menjaga situasi, membangun kolaborasi untuk menjaga situasi yang kondusif, aman, nyaman dan
menggembirakan bahwa kita orientasinya kepada siswa seperti itu. Ngoten Bu Erni. Nggih. Karena tadi sudah adzan dhuwur, Bapak Ibu. Ngapunten, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bu Ida, mohon izin Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin kalau ada penyampaian yang kurang maksimal atau masih ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan, saya minta maaf dan terima kasih masukannya. Itu akan menjadi perubahan yang baik buat saya. Nggih, wonten mawon kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.